Bab 1011. Mata jalan surga muncul. Di seberangnya, seorang wanita telanjang dipaku ke dinding. Wanita itu dipaku ke dinding dengan huruf besar, dan anggota tubuhnya semua ditusuk dengan pedang panjang berwarna hitam. Keempat pedang ini adalah tingkat dewa, dan semuanya adalah tingkat menengah tingkat dewa. Selain itu, leher wanita itu terjerat erat dengan rantai hitam dan ujung rantai hitam lainnya ada di dalam dinding. Rantai hitam itu bukan hal biasa, paling tidak itu adalah tingkat menengah tingkat dewa. Dia tidak bisa melihat usia sebenarnya dari wanita itu, tetapi wanita itu cantik. Di antara semua wanita yang diketahui warrior yang, penampilan seorang wanita hanya sebanding dengan Siskain. Bedanya, kecantikan Siskain mempesona, sedangkan kecantikan wanita di hadapannya dingin dan mulia, terutama sikapnya yang membuat orang merasa memandangnya adalah perbuatan dosa yang tak terampuni. Pada saat ini, wanita itu sedang menatapnya. Di matanya, dia sangat tenang. Warrior yang muncul di depan wanita itu. Pada saat yang sama, tangan warrior yang mencekik leher wanita itu. Melihat wanita itu dari dekat, warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak peduli siapa kamu, mengapa kamu terkunci di atas sini oleh si mesum Raja Sura? Aku hanya ingin mengatakan, jika kamu ingin hidup, jangan asal berteriak, apa kamu mengerti?" Wanita itu menatap warrior yang, tatapannya berhenti pada sisik di wajah warrior yang, ada sedikit keraguan di matanya, tetapi itu menghilang dalam sekejap, dan dia tenang kembali. Kemudian, dia melihat warrior yang seperti itu, seolah-olah dia ingin mengerti warrior yang. Warrior yang melirik wanita itu, seharusnya beberapa kali. Setelah beberapa saat, melihat wanita itu tidak bermaksud berteriak, dia menarik tangannya. Warrior yang memalingkan muka dari wanita itu. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dinding ruang rahasia ditutupi dengan rune aneh. Rune ini mengalir energi hitam. Akhirnya, matanya tertuju pada rantai di leher wanita itu. Karena dia menemukan bahwa jimat-jimat itu terus-menerus memasok energi ke rantai ini. Menonton rantai hitam dan pedang panjang hitam kelas menengah tingkat dewa 4 tangan untuk waktu yang lama, warrior yang mengerutkan kening. Siapa orang yang ada di depannya ini? Mengapa dia diperlakukan seperti ini oleh Raja Sura? Siapa kamu? Warrior yang menatap wanita itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu hanya memandang warrior yang tanpa berbicara. "Tahukah kamu di mana buah keberuntungan?" tanya warrior yang lagi. Mendengar warrior yang, ada gelombang fluktuasi di mata wanita itu. Dia menatap warrior yang sejenak, dan akhirnya, seolah-olah dia mengerti sesuatu, matanya perlahan tertutup. Dia diabaikan. Warrior yang memandang wanita itu lama, dan akhirnya berhenti di 4 pedang panjang hitam di anggota tubuh wanita itu. Dia secara alami tergoda oleh pedang tingkat menengah tingkat dewa 4 tangan, tetapi dia tidak berani menariknya. Wanita di depannya diperlakukan seperti ini oleh Raja Sura, yang membuktikan bahwa bahkan Raja Sura takut dengan wanita di depannya. Jika mencabut pedang, dia mungkin akan mati. Membunuh seorang wanita, berburu harta karun. Dia punya ide ini, tetapi dengan cepat ditolak olehnya. Pertama-tama, dia tidak bisa melakukan hal semacam ini, karena wanita itu tidak memiliki keluhan dengannya, jadi membunuh orang dan mencuri harta adalah bertentangan dengan niat awalnya. Terlebih lagi, wanita di depannya sedikit terlalu tenang dari awal hingga akhir. Jika pihak lain tidak terlalu gugup, dia pasti percaya diri. Wanita di depannya tidak terlihat seperti orang yang berani, artinya, pihak lain tidak takut padanya sama sekali.
Tapi dia tetap tidak mau melepaskan pedang kelas menengah tingkat Dewa 4 Tangan ini. "Hei, ayo buat kesepakatan, bagaimana?" tanya warrior yang. Wanita itu masih memejamkan matanya sedikit dan tidak menjawab. Warrior yang juga tidak peduli, dan berkata, "Aku dapat membantumu keluar dari masalah, tetapi hanya jika kamu memberitahuku di mana buah keberuntungan berada." Wanita itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap warrior yang. Di matanya, itu adalah sarkasme. Melihat ketidakpercayaan wanita itu, warrior yang terkekeh ringan, mengulurkan tangan kanannya ke samping, hukum kematian meluap, dan dalam sekejap, ruang di mana telapak tangannya jatuh ke dalam kehampaan. Tak lama kemudian, warrior yang menarik tangannya, namun ruang yang direnggut hukum kematian belum juga diperbaiki. Melihat adegan ini, wanita itu memiliki sedikit kejutan di matanya. Tatapannya jatuh pada warrior yang lagi. Kali ini, dia menanggapinya dengan sangat serius, seolah-olah ingin mengenal warrior yang lagi. Warrior yang berkata, "Rantai besi padamu seharusnya tidak dapat menghentikan hukumku, kan? Kamu adalah manusia." Wanita itu menatap lurus ke arah warrior yang dan bertanya, "Tapi aku merasakan napas klan naga di dalam dirimu. Aku penasaran, bisakah kamu membantuku? Aku pikir kita akan membicarakan masalah ini di masa depan." Warrior yang berkata, "Aku ingin buah keberuntungan dan kamu seharusnya tahu keberadaannya. Kebetulan aku dapat menyelamatkanmu. Jadi aku pikir kita dapat bekerja sama sepenuhnya, bagaimana menurutmu? Kamu pergi sekarang, mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup." Wanita itu memandang warrior yang dan berkata, "Jika dia mengetahuinya nanti, kuburan manusia akan menjilati mayat baru. Jadi, apakah kamu tidak mau bekerja sama?" kata warrior yang. Setelah dia datang ke sini, ada kekuatan misterius yang menekannya, tidak hanya kesadaran ilahinya yang hilang, tetapi macan tutul ungu juga tidak bisa merasakan napas buah keberuntungan. Oleh karena itu, wanita misterius di depannya mungkin adalah kesempatan terakhirnya, dan justru karena inilah dia akan menawarkan untuk bekerja sama. Wanita itu tidak berbicara. Warrior yang terdiam lama, lalu berkata, "Buah keberuntungan sangat penting bagiku dan aku bertekad untuk mendapatkannya. Aku tidak suka memaksa orang, tetapi jika ada benar-benar tidak mungkin, aku tidak akan menolak untuk melakukannya." Setelah selesai berbicara, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan sebilah pedang ditekan ke dada wanita itu, berkata, "Kamu punya pilihan. Selama kamu memberitahuku di mana buah keberuntungan berada, aku akan membantumu keluar dari masalah segera. Manusia, kamu sangat tidak tahu malu." Mulut wanita itu mencibir, "Buah keberuntungan, kalau memiliki kemampuan, coba pergi sendiri ke Raja Sura sendiri. Selama kamu mengalahkannya, apa khawatir dia tidak akan berani memberikannya? Menurutku, antara aku dan dia masih ada sedikit perbedaan." Warrior yang berkata dengan serius. "Jadi kamu datang untuk mengancam seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan?" tanya wanita itu. Warrior yang. "Apakah kamu tidak menginginkan buah keberuntungan?" Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melihat ke dinding batu di sebelah kiri dan berkata, "Buka tembok batu itu dan kamu akan bisa mendapatkan buah keberuntungan." Warrior yang mencabut pedang dan menatap wanita itu, tidak diragukan lagi bahwa wanita di depannya adalah orang yang sombong. Orang seperti ini sangat mirip dengan kepribadiannya, pada dasarnya menerima cara lembut tapi tidak yang keras. Memikirkan hal ini, warrior yang berkata, "Aku memiliki prinsip kalau orang lain tidak menyinggungku, aku tidak akan menyinggung orang lain."
Dan kamu tidak menyinggungku, aku malah karena alasan sendiri mengancammu. Aku akui, masalah ini memang kesalahanku. Dengan mengatakan itu, warrior yang memegang rantai besi yang mengunci leher perempuan itu di tangan kanannya. Hukum kematian meluap. Di bawah pengikisan hukum kematian, rantai besi yang melukai tubuh perempuan itu. Tenggorokannya berbeda, pertemuan itu akan hilang tanpa jejak. Setelah melakukan semua ini, warrior yang memegang pedang panjang hitam yang dimasukkan ke tangan wanita di kedua tangan. Ketika dia memegang kedua pedang di tangannya, kedua pedang itu bergetar hebat, seolah-olah akan memantul, tetapi segera, mereka menampilkan jiwa pedang alam ketiadaan di warrior yang. Setelah itu, kedua pedang itu muncul, segera tenang, kemudian warrior yang dengan mudah menghunus kedua pedangnya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Wanita itu memandang warrior yang dan bertanya. Warrior yang berkata, aku selalu percaya bahwa orang baik memiliki kebenaran untuk membalas, jadi aku memutuskan untuk menyelamatkanmu terlebih dahulu. Setelah berbicara, warrior yang mencabut pedang yang dimasukkan ke kaki wanita itu lagi. Begitu kedua pedang itu dicabut, tubuh wanita itu melemah dan langsung menimpanya. Memegang wanita di depannya, warrior yang mengerutkan kening, karena dia telah menyentuh tubuh wanita itu, dia menyadari bahwa wanita di depannya sangat lemah dan dia tidak merasakan sedikit pun kekuatan atau energi hitam di tubuh wanita. Sederhananya, wanita di depannya seperti manusia, dan pada saat ini, wanita itu bahkan lebih fana daripada manusia. Tentu saja, warrior yang secara alami tidak akan percaya bahwa wanita di depannya adalah orang biasa. Tanyakan saja, apakah Raja Sura akan memperlakukan orang biasa seperti ini? Untuk wanita, dia tidak menyerah. Selama wanita itu sedikit berubah, dia akan segera mengambil tindakan. Warrior yang mengeluarkan jubah dan membungkus tubuh giok wanita itu, kemudian berkata, pertama-tama, aku harus mengatakan, Raja Sura ini benar-benar bukan apa-apa. Kamu dapat disalahgunakan seperti ini, jangan khawatir, ketika aku menjadi pendekar suci di masa depan, aku harus datang untuk melampiaskan dendammu padanya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin buah keberuntungan. Wanita itu merosot ke tanah, bersandar ke dinding dan menatap warrior yang berkata dengan suara rendah. Setelah diketahui, warrior yang tidak tersipu malu, dan berkata, lihat, aku telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Haruskah kamu memberitahuku di mana buah keberuntungan berada? Sudah kukatakan, selama kamu membuka dinding batu itu, kamu akan melihat buah keberuntungan. Kata wanita itu, kamu tidak membohongiku. Warrior yang sedikit skeptis. Wanita itu melirik warrior yang, lalu memejamkan matanya, tidak menghiraukan warrior yang. Warrior yang menggerakkan mulutnya dan berkata, hei wanita, kamu juga bertemu denganku yang baik hati. Jika kamu bertemu dengan beberapa manusia lain, kamu akan mati ratusan kali. Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan berjalan menuju dinding batu. Ketika dia mencapai dinding batu, warrior yang meletakkan tangan kanannya di dinding batu. Setelah beberapa saat, seluruh dinding batu menghilang. Setelah dinding batu menghilang, kelopak mata warrior yang berkedut, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Di depannya, ada jurang, tak terbatas dan berkabut. Dan ribuan kaki jauhnya, dia melihat sebatang pohon menjulur ke langit. Dia tidak bisa melihat akar pohon, apalagi bagian atas pohon ini seolah menghubungkan dunia. Apakah pohon keberuntungan? Tidak diragukan lagi bahwa warrior yang dikejutkan oleh pohon ini,
karena dia tidak menyangka akan ada pohon sebesar itu di dunia ini. Selain itu, pohon ini juga memberinya perasaan yang sangat berbahaya, seperti perasaan ketika dia melihat Boreal Sky. Dengan kata lain, pohon ini bisa juga tingkat kaisar. Buah keberuntungan tidak hanya dapat membentuk kembali diafragma, tetapi juga sangat meningkatkan alam manusia. Selain itu, juga dapat memperkuat senjata hitam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta terindah di dunia. Sayangnya, pohon itu memiliki aura, kecuali jika dikehendaki. Kalau tidak ada master di atas tingkat suci di dunia, tidak ada yang bisa mengambil buah keberuntungan. Bahkan Raja Sura hanya bisa melakukan transaksi dengannya, tidak mengambilnya. Manusia, kamu bisa mencoba mengambilnya. Di belakang warrior yang, wanita itu berkata perlahan. Warrior yang mendongak dan melihat 5 buah emas jauh di awan jauh. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah buah keberuntungan. Hanya saja apa dia benar-benar ingin mengambilnya. Dia telah melihat kengerian Boreal Sky. Pohon keberuntungan pasti tidak lebih rendah dari Boreal Sky, hanya harus mati, karena mengambilnya di sini berarti mengganggu Raja Sura dan para pendekar suci di Pulau Penglai. Pada saat ini, pusaran pusat energi di tubuh warrior yang tiba-tiba berbalik. Warrior yang tercengang, apa yang dilakukan pusaran pusat energi? Detik berikutnya, pusaran energi kecil itu menyemburkan kekuatan hisap yang menakutkan. Saat kekuatan hisap ini muncul, pohon pusat itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu kecil menuju warrior yang datang ke sini, dan akhirnya jatuh ke tubuh warrior yang sedikit demi sedikit. Apakah pusaran air kecil terlihat di pohon pusaran energi? Pikiran ini tiba-tiba muncul di kepala warrior yang, tetapi saat berikutnya, kulit warrior yang berubah drastis. Dia dengan cepat berteriak dalam hatinya, "Jangan main-main di sini, kamu tidak bisa main-main di sini. Bahkan jika kamu melihatnya, kamu tidak dapat mengambilnya, bahkan jika suka, kita dapat mendiskusikannya dengannya." Di mana ini? Ini Pulau Penglai, ini wilayah Raja Sura. Di luar, tidak hanya Raja Sura, tetapi juga setidaknya 10 pendekar suci atau lebih. Merampok di sini bukankah sama dengan mencari kematian? Kapan pusaran pusat energi menjadi begitu bajingan? Namun, pusaran pusat energi mengabaikannya. Roar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dasar jurang dan kemudian, pohon sulur besar dengan ketebalan beberapa ribu kaki naik ke langit, menembak ke arah warrior yang. Wajah warrior yang berubah drastis. Pada saat ini, sebuah menara emas ilusi kecil tiba-tiba muncul di atas warrior yang. Menara kecil berubah menjadi cahaya ungu dan meledak di atas tanaman merambat. Boom! Pohon keberuntungan yang menakutkan itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Ah! Dari dasar jurang, terdengar teriakan, yang tidak hanya keras, tetapi juga dipenuhi ketakutan yang mendalam, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kali ini, bagian atas dari mahkota itu terbenam ke dalam tubuh warrior yang. Pohon keberuntungan tidak melawan, melainkan bergetar dengan hebat. Tes. Pada saat ini, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan segera awan gelap menyebar, sebuah mata besar muncul di atas Pulau Penglai. Mata jalan surga. Warrior yang menjadi pucat, kali ini dia harus mati. Di belakang warrior yang, wanita itu melihat ke menara emas kecil di atas warrior yang, matanya terkejut, tidak dapat dipercaya, dan terdapat ketakutan yang mendalam. Mata jalan surga perlahan terbuka. Sepintas, tatapannya terkunci pada warrior yang. Detik berikutnya, guntur dewa hitam setebal ratusan kaki datang darinya.
Tembakan listrik keluar dan jatuh dengan ganas ke arah warrior yang. Pada saat ini, menara emas kecil di atas warrior yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya ungu dan naik ke langit, menabrak mata guntur dewa dan jalan surga. Bersambung.